Permisi Pak. Ya mari, monggo Bu, silakan duduk. Iya Pak. Gimana? Alhamdulillah baik Pak. Iya, alhamdulillah Bu. Tadi saya minta tolong kepada Nur Iya. ke sini dengan tujuan kita akan membahas tentang supervisi Bu, yang akan kita lakukan guna untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Bagaimana kira-kira sudah siap? Ya Alhamdulillah siap Pak. Oke. Untuk supervisi kira-kira itu mau mengajarkan materi atau pelajaran apa ya Bu? Saya ingin ini mapel IPAS Pak. Oh iya. Terus materinya Bu Materinya dan tujuannya? materinya tentang gaya gesek. Kemudian tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek dengan bahasanya sendiri. Kemudian siswa dapat menerapkan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga siswa dapat mengevaluasi model dari faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek tersebut, Pak. Iya Bu, bagus mapelnya IPA. Strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apa ya Bu? Saya menggunakan PBL, Pak, Problem Based Learning. Oh iya. Ya, itu nanti menerapkan pengalaman belajar mendalam. Pembelajaran mendalam yang meliputi memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi. Iya Bu, baik Bu. Selain strategi tadi dalam proses kegiatan perlu media ya Bu ya. Media apa yang Ibu gunakan untuk nanti? Untuk media itu nanti saya rencanakan meliputi karet gelang, kemudian apa itu Pak? Balok kayu. Iya. Terus nanti amplas sama lem. Nanti amplasnya untuk membedakan kasar halusnya penggunaan. Ya Bu, baik Bu, media sudah disiapkan ya, sudah bagus. Kemudian untuk mencapai tujuan itu bagaimana Ibu menilainya, asesmennya? Saya menilainya saat ini mereka menjelaskan dengan kata-kata mereka dengan bahasa sendiri. Kemudian saya menilainya juga saat proses mereka menerapkan atau mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek tersebut. Kemudian juga saya menilainya saat mereka mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek tersebut. Oh iya, bagus Bu. Itu untuk asesmennya sudah komplit. Jadi dalam penerapannya, kemudian nanti dalam pembelajaran itu yang Ibu fokuskan atau tekankan masalah yang mana? Yang ini saya fokuskan itu nanti tentang pada aktivitas siswa mengaplikasikan gaya gesek, Pak. Oh baik Bu. Jadi penekannya pada pengaplikasian dan penerapan. Saya kira itu sudah cukup. Sudah cukup, bagus. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan baik. Harapannya dipersiapkan dengan matang. Karena dengan monggo Bu, nanti kalau mau mengajar lagi silakan masuk di kelas lagi. Terima kasih ya Pak ya, semoga observasi untuk supervisi ini bisa membantu saya dalam memperbaiki rencana yang saya buat. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya, monggo. Monggo Pak. Iya Bu. Permisi Bu. Iya monggo Pak. Untuk apa sih Bu? Tadi saya dapat pesan untuk masuk ke kelas dari kelas. Oh iya Bapak, saya aturi ke sini itu untuk melakukan pasca observasi Pak, kaitannya dengan supervisi yang dilakukan. Tadi kan sudah saya observasi di kelas pembelajaran yang Bapak lakukan. Menurut Bapak, apa yang berhasil dari aktivitas siswa Pak?
Keberhasilan anak itu yang pertama tadi bahwa siswa dapat menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi adanya gaya gesek. Namun masih ada tadi ada 2 anak yang belum masih dalam mengutarakan itu masih agak kaku. Gitu, yang pertama. Kemudian yang kedua itu anak juga sudah bisa menerapkan tentang faktor penerapan dalam gaya gesek di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dalam evaluasinya juga anak-anak juga sudah bisa menentukan itu keberhasilan yang saya rasakan dari pembelajaran tadi. Kemudian dalam pembelajaran tadi itu tantangan apa yang Bapak rasakan dalam pembelajaran tersebut? Tadi yang saya rasakan itu pada waktu diskusi anak-anak itu iya anak yang pintar itu yang mendominasi itu, kemudian anak-anak yang itu ada yang kurang aktif dalam berdiskusi. Ada satu kelompok itu malah mereka karena kekurangan pengetahuan sehingga memerlukan waktu yang lama. Mereka terpancing dengan alat-alat yang digunakan untuk percobaan itu. Berarti sebuah tantangan Iya. diatasi. Kemudian apa ide Bapak agar siswa itu lebih aktif memberikan penjelasan dengan bahasanya sendiri tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya tersebut, Pak? Dari hasil tadi kemungkinan untuk menyampaikan agar anak untuk yang pertama menjadi aktif itu akan menyempurnakan PKPD-nya. Mungkin dengan PD tadi itu anak kurang bisa mencerna maksud dari lebih diperbaiki lagi ya Pak. Berarti nanti ditambah contoh-contoh yang lebih konkret. Iya betul. Kemudian untuk pengembangan Pak yang dibutuhkan Bapak itu pelatihan apa yang Bapak butuhkan untuk pembelajaran mendalam yang dilakukan? Untuk yang saya rasakan saya belum mampu bahwa menerapkan dalam pembelajaran bermakna deep learning. Ya, saya perlu adanya contoh atau workshop dalam workshop mengaplikasikan deep learning di kelas itu. Ya, baik Pak, menurut hasil pengamatan saya selama siswa diskusi kelompok untuk merumuskan penjelasan dengan bahasanya sendiri tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek, itu tampak siswa masih mencontek kalimat yang ada di buku Pak. Tanpa itu mereka itu belum berusaha menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Nah, saran saya hindari siswa itu mencontek kalimat yang ada di buku. Siswa didorong agar mereka merumuskan dengan kalimatnya sendiri dan menghindari mencontek kalimat yang dari buku. Baik Pak, untuk selanjutnya besok kita adakan workshop deep learning ya Pak ya dalam agar nanti kita bisa mengembangkan sumber. Terima kasih Bu. Demikian tadi ya Pak ya untuk pasca observasi yang kita lakukan. Monggo kalau mau ke kelas lagi silakan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya Pak dan mohon maaf bila ada salah. Saya terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti akan saya perbaiki agar pembelajaran bisa lebih baik. Terima kasih atas masukan dari Ibu. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Monggo. Ya monggo Pak.